mungkin tinggal 1 atau 2 hari akan memasuki bulan Ramadan, bulan mulia yang terbiasa Rasulullah SAW menyambut hangat tahniah kedatangan bulan ini, sehingga beliau sampaikan kepada para sahabatnya, atakum syahrul Ramadan syahrun mubarak, datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan penuh berkah padanya. Beberapa yang mungkin perlu sedikit murojaah buat kita, bahwa Ramadan ibadatus siyam, ibadah yang tidak tertandingi fadilah, keutamaan dan pahalanya, tidak ada yang menyamainya. Sehingga Abu Umamah radhiyallahu an ketika minta ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah, dullani ala amalin yanfa'ni Allahu bihi, tunjukkan atau ajarkan padaku amalan yang itu akan bermanfaat, Allah jadikan bermanfaat bagiku untuk duniaku dan akhiratku. Ini dia minta amalan yang istimewa gitu, lain dari yang lain. Maka Rasulullah SAW katakan padanya, alaika bis-shaum la adla lahu, banyak-banyak kamu puasa, tidak ada yang sebanding dengannya, nggak ada yang menandinginya. Kembali Abu Umamah tanya kedua kalinya, ya Rasulullah, dullani ala amal, ya Rasulullah, ajarkan padaku amalan. Kembali Rasul katakan, alaika bis-shaum la adla lahu, banyak-banyak kamu puasa, nggak ada yang menandinginya. Ketiga kalinya lagi Abu Umamah katakan, ya Rasulullah, dullani ala amal, tolong ajarkan padaku amalan yang manfaat bagiku. Nah, ini tampak Abu Umamah radhiyallahu anhu menganggap, ya khair, puasa akan aku jalani nasihatmu, banyak orang aku akan puasa, tapi yang aku minta yang lebih istimewa dari itu. Makanya dia tanya lagi, ajarkan padaku amalan apa. Dia minta yang betul-betul tidak ada yang menandinginya, nggak ada yang menyamainya dalam keutamaan dan manfaatnya dunia akhirat bagi si hamba. Namun 3 kali itu pula Rasul jawab, puasa, puasa, puasa. Ya, menunjukkan itu yang paling istimewa. Nggak ada yang sama atau sebanding dengan itu, karena di lafadz yang ketiga, la mithla lahu, nggak ada yang sama, nggak ada yang serupa dengan puasa itu. Bagaimana tidak? Allah janjikan, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Orang yang puasa itu disempurnakan pahala mereka tanpa hitungan. Allah alam, hanya Allah yang tahu. Kalau amal lain, hasanah bi asyri amthaliha ila 700 dhi'f, satu kebaikan digandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat begitu. Puasa enggak, Allah yang tahu, bi ghairi hisab, tanpa hitungan. Kita ingat pula yang Rasulullah SAW katakan, man shoma yauman fi sabilillah ba'adallah bainahu wa bainan nar 70 kharifa. Yang puasa sehari di jalan Allah, Allah jauhkan dia dari neraka 70 tahun perjalanan. Para ulama sebutkan yang dimaksud hari-hari semakna itu perjalanan dengan kuda pacu yang terlatih.
larinya kencang sekali, cepat sekali. Kuda antum tahu kecepatannya kayak apa? Sehari aja mungkin dia sudah bisa, tak tahu berapa ratus kilo bisa dia tempuh, jauh. Itu sehari. Kalau setahun, sampai kemana kuda itu? Tanpa henti, non-stop misalnya. Ini 70 tahun non-stop lari sekencang itu. Itu sehari dia puasa. Allah jauhkan dari neraka sejauh 70 tahun itu perjalanan. Kif kamu puasa sebulan, 29 atau 30 hari. Seperti apa kamu terjauhkan dari neraka? Itu 1 bulan. Kamu puasa berapa tahun? Anggap semenjak kamu mukallaf umur 15 tahun misalnya, kurang lebihnya. Kalau sekarang umurmu 20 tahun, 25 tahun, berarti kan sudah 10 tahun kamu puasa. Berarti 10 musim sudah 10 tahun kan. Ini 70 tahun per harinya. Fadilah semacam ini perlu diingat, karena dia memberi targhib, memberi motivasi dan dorongan kuat untuk kamu ibadah. Ada yang kamu harap di ujung sana dengan amalanmu ini. Seperti yang Rasul katakan, gak ada yang serupa dengan itu, gak ada yang sebanding seperti puasa. Di Ibnu Majah tentang kisah 3 orang yang 2 mati syahid dalam perang. Antum tahu keutamaan orang yang syuhada di medan perang seperti apa? Bahkan di kubur pun tidak ditanya, saking besarnya fadilah syahid di medan perang. Nggak ditanya dia di kubur, fitnah kubur nggak ada bagi dia. Rasul katakan, kafa bibarikatis sayf alaihi fitnah. Karena sudah cukup kilauan pedang itu sebagai ujian berat bagi dia. Ya kalau dulu kan perang adep Arab, berhadapan dengan langsung, musuh bawa pedang begini, kilauan pedangnya itu, ya, urusannya kan nyawa dia ini. Kalau kena kepalanya, lehernya, ya berangkat. Tapi dia membela agama Allah, dia bersabar. Itu cukup ujian berat bagi dia. Dan dia sabat, dia nggak lari, nggak ini. Maka dicukupkan. Fitnah kubur pun tidak diberikan pada dia, cukup dengan pedang ini. Ya kalau sekarang peluru, orang kena hancur mati. Peluru itu di depan matanya, wing wing wing, atau bom. Itu fitnah luar biasa, ujian. Ala kulli hal, syahid besar keutamaannya. 2 ini mati syahid, yang 1 selamat. Rasul sebutkan dia mati di tempat tidurnya, di kasurnya dia mati, masih hidup sekian tahun, dan berakhir mati di tempat tidurnya. Ditampakkan bahwa ini yang mati di tempat tidur ini ternyata justru mengalahkan 2 yang syahid ini dalam derajat dan keutamaannya, melesat jauh meninggalkan keduanya. Rasulullah katakan, walladzi nafsi biyadihi inna bainahuma ma bainahuma kama bainas sama'i wal ard. Demi yang jiwaku dari tangannya, demi Allah, jarak antara keduanya, yang ini syahid, ini yang masih hidup tadi mati di kasurnya, jaraknya seperti antara langit dan bumi. Ini jauh di atas. Ketika Rasul ditanya, kok bisa? Ini padahal syahid 2 orang. Rasulullah jawab, alaisa shalla ba'dahuma kadza wa kadza shalah. Bukankah dia yang ini
setelah ini mati syahid masih mendapat sholat sekian sholat, dan itu keutamaan sholat 5 waktu. Dia masih sholat sekian kali. Wa adraka Ramadan wa shamahu, dan dia masih mendapati sekian Ramadan, sekian tahun, dan dia puasa di tiap tahun itu. Karena itu dia melesat jauh meninggalkan 2 ini. Karena rukun itu bagian terbesar, terpenting, teragung. Jihad bukan rukun Islam. Betul dia amal soleh, besar pahalanya, tapi dia bukan rukun bagaimanapun juga. Sementara sholat, puasa rukun, seperti antara langit dan bumi. Maka ya seperti yang Rasul sebutkan ke Abu Umamah tadi, nggak ada yang menandinginya. Abu Umamah setelah itu betul-betul ngamalkan, sehingga disebutkan nggak pernah dapurnya mengepul asap kalau siang, kecuali kalau kedatangan tamu, beliau jamu. Itu yang beliau dapat dari Rasulnya, puasa. Maka beliau banyak-banyak puasa radhiyallahu ta'ala anhu. Siam, ibadah yang sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu musimul khair, musim kebaikan, musim Allah lipat gandakan pahala di situ. Allah hapus dosa, layak untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh kita masing-masing. Idza kana awwalu yaum min Ramadan futihat abwabul jannah falam yughlaq minha bab. Rasul juga katakan, dari awal malam pertama Ramadan dibuka semua pintu-pintu jannah. Nasallallahu min fadlih, enggak ada satu pun yang ditutup. Wa ghulliqat abwabun nar falam yuftah minha bab. Pintu-pintu neraka semua ditutup. Falam yuftah minha bab, tidak satu pun yang dibuka. Wa suffidat maradatus syayatin, dan dibelenggu setan-setan yang jahat itu. Wa yunadi munadin ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyal syarr aqsir, dan penyeru mengatakan, wahai yang hendak berbuat baik, lanjutkan, maju. Wahai yang mau berbuat jelek, tahan dirimu. Maka dari rahmat Allah, Allah perbanyak itu musim kebaikan, musim pahala. As-salawatul khams wal jumu'ah ila al-jumu'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffirat lima bainahun idza ijtunibatil kabair. Salat 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan. Ini tiap hari 5 waktu. Ini tiap pekan Jumat. Ini tiap tahun Ramadan. Dosa setahun dengan Ramadan ini terhapus. Maka seperti yang min rahmatillah yang Allah sebutkan, innal hasanat yudhibna sayyiat. Kebaikan itu menghapus kejelekan. Amal solehmu menghapus maksiatmu. Maka perbanyak amal ibadahmu, terlebih di zaman yang syarif, di zaman yang punya keutamaan, gak sama dengan waktu-waktu yang lain, diistimewakan oleh Allah, oleh Rasulnya. Perbanyak amalanmu. Itu ya masing-masing kita lah, sama, banyak dosa, banyak salah, banyak maksiat. Tapi jangan kamu diam, benahi, perbanyak amalanmu, seperti yang Rasul wasiatkan, wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Ikuti kejelekanmu itu dengan kebaikan, itu niscaya akan menghapusnya, menghapus yang jelek-jelek tadi. Di Musnad Ahmad
Disebutkan seseorang datang dari ujung kota Madinah jauh sana. Dia dengan panik dan takut, sedih, gelisah. Ya, datangi Rasulullah SAW. Di situ ada beberapa sahabat termasuk Umar. Ya, dia sampaikan, ya Rasulullah, aku dari luar Madinah sana, aku bermaksiat dengan wanita. Aku lakukan terhadapnya segala yang dilakukan laki kepada wanita, kecuali hubungan suami istri. Itu tidak aku lakukan. Yang lain aku lakukan. Maka ini aku datang padamu, tegakkan hukum Allah padaku. Aku bertobat ya Rasulullah, aku salah, aku maksiat. Umar melihat itu mengatakan, ya fulan, stur nafsak, tutupi dirimu. Kenapa kamu harus ngaku-ngaku begitu? Kalau dia nggak buka kan nggak ada orang tahu, dan itu yang lebih afdol, itu yang lebih baik. Ala kulli hal, Rasulullah SAW menyampaikan kepadanya, alasta tusalli ma'ana kada salawat? Bukankah kamu sholat bersama kita sekian sholat? Ini tiap 5 waktu dia ke masjid sholat. Dia katakan, bala ya Rasulullah, ya aku sholat. Rasul katakan, itu menghapus dosa-dosamu. Kebaikan-kebaikan itu termasuk sholat, terutama menghapus maksiatmu, gugur dosa-dosamu itu. Lalu dia tanya, ya Rasulullah, aminal hasanat la ilaha illallah? Apa termasuk kebaikan yang menggugurkan kejelekan? Ucapan kita, zikir kita, la ilaha illallah. Rasul katakan, hiya atau huwa min afdalil hasanat. Justru itu hasanat yang paling afdal. Kamu berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dan seterusnya. Asyahid, kebaikan menghapus kejelekan. Hamba yang mau berbenah diri akan memanfaatkan sebaik mungkin. Kata Jabir radhiyallahu an, idza kana yaumu shaumik falyasum basaruka wa sam'uka wa lisanuka 'anil haram. Kalau hari kamu puasa, puasakan juga penglihatanmu, pendengaranmu, lisanmu dari yang haram. Jangan melihat yang haram, jangan mendengar yang haram, riba, musik atau yang lain. Dan jangan ucapkan yang haram, dusta, riba, namimah, meledek-ledek orang, menghina dan semisalnya. Wada'anka adzal jar. Kata Jabir, jangan pula kamu mengganggu tetanggamu. Jangan kamu mengganggu temanmu yang di sebelahmu. Jangan kamu zalimi. Jangan kamu sakiti. Wa la taj'al yauma shaumik wa yauma fitrika sawa'a. Lalu kata Jabir, jangan kamu samakan hari di mana kamu puasa seperti hari-hari lain kamu enggak puasa. Istimewakan puasamu. Hari-hari lain mungkin kamu tahulah diri kamu sendiri seperti apa, begini begitu, melakukan ini itu. Atau terkait amal soleh, males-malesan, 5 waktu, lama-lamaan di hammamat, sulit dibangunkan. Itu hari-hari biasamu. Kamu mau samakan hatta Ramadan seperti itu? Musim Allah berbaik hati,
bermurah hati, memberi pahala melipat gandakan, luar biasa. Lalu kamunya nggak mau beramal, nggak semangat dalam ibadahmu. Jangan kamu samakan, kata Jabir. Ya istimewakan, hanya sebulan, nggak lama. Waman shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Yang puasa Ramadan karena iman dan ihtisab, qiyam Ramadan karena iman dan ihtisab, Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Lihat, banyak sekali ampunan dosa yang telah lalu, yang telah gugur semua. Rahmatnya Allah, maghfirahnya Allah kepada hambanya. Arti dari puasa, qiyam Ramadan, iman dan ihtisab, kata Khattabi, artinya kamu nggak berat menjalaninya, nggak berat hati, nggak kesal, nggak jengkel. Ada apa syariat puasa ini? Dah jadi lapar kayak begini, haus, kering tenggorokan, mulut. Kamu kesal, kamu jengkel dengan ibadah ini. Kamu bukan orang yang terampuni dosa kalau seperti itu. Imanan wa ihtisaban, dia nggak jengkel, nggak kesal. Dia jalani hari demi hari itu dengan senang hati, sukacita, tidak merasa lama dengan puasanya, baik itu tiap hari. Apaan ini buka ini, wah sih masih lama ini, 3:30, masih 2 jam lagi, dah lamai maghrib ini, dia merasa lama begitu. Atau kalau dalam hitungan sebulan, kapan ini gak mari-mari Ramadan ini, gak selesai-selesai, kayak menunjukkan dia gak butuh dengan Ramadan, dia ingin cepat lepas. Bukan itu imanan wa ihtisaban. Dia senang, dia suka cita, bahagia menjalaninya, dan mengharap mendapat seluruh keutamaan apabila yang disebutkan bagi orang yang puasa itu. Maka perbanyaklah amal ibadahmu. Doa orang yang puasa itu makbul, Allah terima, enggak Allah tolak. Thalatha turad da'watuhum. Rasulullah sebutkan 3 orang yang enggak akan tertolak doanya. As-shaim hina yuftir, wal imamul adil wal madlum. Al-hadits, ngajak lanjutannya sedikit. Orang yang puasa saat dia berbuka, imam yang adil, pemerintah, dan orang yang terzolimi. Lafaz ini diperbincangkan oleh para muhadditsin. Tampaknya terjadi tashif di situ. Tashif itu perubahan lafaz ke lafaz lain yang jadi jauh maknanya beda. Dan yang lebih benar riwayat di Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, as-shaim hatta yuftir, orang yang puasa sampai dia berbuka. Lafaz hatta, karena dulu antum tahu tulisan gak ada titik, mirip-mirip kan, apalagi tulisan tangan. Ini hatta, atau perawi tashif mengatakan itu hina, yang lebih benar hatta, sampai dia berbuka. Kalau hina berarti kan pendek, saat dia berbuka, ya saat kamu buka itu adzan maghrib, ya kamu berbuka, di situ doamu terkabul, tidak Allah Ta'ala. Tapi hatta panjang sekali, yang puasa sampai dia berbuka, berarti mulai maghrib, subuh
selesai sahur, sholat subuh, panjang 12 jam atau 11 jam lebih sampai tenggelamnya matahari. Di waktu yang panjang ini doamu tidak tertolak, karena keutamaannya memang berkaitan dengan puasa. Nah, kalau sudah berbuka selesai puasanya. Justru yang afdal kan saat dia puasa. Di saat puasa ini doanya tidak akan tertolak, tidak ditolak oleh Allah. Seperti yang Madlum dan Imam Adil tadi. Kamu punya waktu hampir 12 jam dari subuh sampai maghrib. Manfaatkan untuk banyak doa untuk dirimu sendiri. Ya minta kepada Allah. Nyawa dan ubun-ubun di tangan Allah SWT. Ya Allah, beri aku istiqamah. Ya Allah, tsabbit qalbi ala dinik. Jadikan aku anak yang saleh ya Allah. Bakti kepada kedua orang tuaku. Jadikan aku anak yang semangat dalam ibadah, jauh dari maksiat. Minta kepada Allah. 12 jam. Biasanya kan pendek-pendek waktu, enggak ditolaknya doa. Antara adzan qomat paling 10 menit. Sepertiga malam terakhir paling 2,5 jam atau ini 11,5 jam mungkin. Diberi oleh Allah waktu begitu banyak. Enggak kamu manfaatkan untuk doa? Kamu pakai untuk tidur. Ya Fattah, ya Rozak. Habis sholat subuh kamu molor, bangun-bangun jam 11, 5 jam hilang begitu saja, hanya tidur. Tidur fadhol, kamu capek, masuk akal. Ya mungkin 1 jam, 2 jam maksimal, cukuplah orang tidur. Banyak-banyak doa, manfaatkan doa untuk orang tuamu, abahmu, umikmu, agar Allah beri kesehatan, Allah beri hidayah, Allah mudahkan rizkinya. Untuk adikmu, untuk kakakmu, dan keluargamu secara umum. Enggak ditolak doamu oleh Allah SWT, karena keutamaan puasa ini. Dan Allah sangat cinta kepada puasa, sangat cinta sekali. Makanya Allah nisbatkan pada dirinya, li, untukku puasa itu. Yang lain kembalinya ke Ibnu Adam, tapi puasa untukku. Wa ana ajzi bih, dan aku sendiri yang kelak akan membalasnya. Targhib, motivasi semacam ini membakar semangat seorang hamba semestinya untuk lebih giat dalam amal solehnya, ibadahnya pada Allah. Manfaatkan. Dia hanya 30 hari. Makanya salaf sangat ingin mendapati Ramadan, ya, karena keutamaan-keutamaan tadi. 6 bulan mereka terus doa memohon kepada Allah agar mendapati Ramadan, supaya nggak kelewatan, supaya nggak keburu wafat sebelum Ramadan tiba. Ya seperti itu pendahulu kita. Terutama yang ditekankan adalah bacaan Quran, berbanyak itu. Ya, karena antum tahu Ramadan memang bulan Quran kan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Quran. Ya bulan Quran. Dan tiap malam Jibril alaihissalam turun menemui Rasulullah SAW, yudarisuhul Quran, mudarosah Quran dengan Rasulullah SAW. Nah, ini Rasul membaca, didengar oleh Jibril. Nah, ini kayak antum setoran itu loh, tasmi. Ya seperti itu, mudarosah tiap malam.
Jibril turun alaihissalam tiap malam-malam Ramadan. Wa lillah utaqa minan nar wa dzalika fi kulli lailah. Dan Allah memerdekakan hambanya dari neraka. Allah bebaskan dari api neraka, dan itu di setiap malam Ramadan. Ini termasuk doa tadi yang terpenting, minta itu kepada Allah. Allahumma ja'alni min utaqaika minan nar, Allahumma a'tik riqabana minan nar, atau yang semakna itu. Kamu minta untuk dimerdekakan dari neraka, karena itu tiap malam Allah bebaskan mereka. Murni karena rahmat dan ampunannya. Quran dia akan datang di yaumul qiyamah membelamu, menghadap Allah dia. Ya Rabbi, mana'tuhu nauma bil-lail fasyafi'ni fihi. Ya Allah, aku yang mencegah dia tidur malam, maka jadikan aku syafaat baginya. Karena dia baca Quran. Di situ sebagian ulama istimbat lebih sunnahnya memperbanyak bacaan Quran itu di malam hari. Seperti Allah katakan, inna nasyi'atal lail asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Orang lebih khusyuk. Kamu kalau pagi, siang, sore kan namanya orang banyak, teman dipanggil, di ini ada keperluan ini itu, sibuk. Kalau udah malam gak ada yang ganggu kamu sendiri sudah. Makanya Quran katakan itu, aku cegah dia tidur malam dari tidur malamnya, makanya jadikan aku syafaat baginya. Begitu pula puasanya sama menghadap Allah, menunjukkan amalanmu tidak akan meninggalkanmu, sebagaimana kamu tidak meninggalkan dia selama hidup. Kamu terus puasa, kamu terus sholat, kamu terus baca Quran, maka di akhirat dia juga gak akan meninggalkan kamu. Di hari, ya kamu tahu, ya firrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Orang pada lari dari saudaranya, gak kenal sudah, gak kenal kakak, gak kenal adik, gak kenal bapak, gak kenal ibu, gak kenal anak, gak kenal istri. Orang sibuk sendiri, bagaimana menyelamatkan diri. Nasallallahu al-afiyah. Ya gambaran kecil, nasallallahu al-afiyah, salam. Gambaran kecil aja, kalau orang dalam keadaan panik, kebakaran, api sana sini, di utek dia yang pertama bagaimana dia bisa selamat kan gitu. Ya apa dia buru-buru lari, atau ketika naudzubillah terjadi gempa, dia pertamanya dirinya yang dia selamatkan, bagaimana dia bisa lari. Nggak ada orang kemudian, lu anakku, adikku, kakakku, ibuku, bapakku. Yang pertama dia pikirkan dirinya, itu padahal kecil. Dunia ini akhirat jauh dan nggak bisa terbandingkan. Cuman untuk menggambarkan aja sedemikiannya. Di saat orang pada lari sudah nggak kenal sama kamu, nggak ada yang menyelamatkan kamu kecuali amalanmu sendiri. Puasa dan Quran akan datang menemanimu, membelamu di hadapan Allah untuk jadi syafaat. Butuh-butuhnya orang syafaat supaya dia selamat. Fadilahnya puasa dan bacaan Quran terutama. Makanya kata Ibnu Syihab Az-Zuhri, Ramadan itu bulan bacaan Quran dan memberi makan orang.
Itu yang diperbanyak maknanya. Begitu pula Sufyan Ats-Tsauri, kalau sudah Ramadan meninggalkan seluruh amalan beliau yang lain, yang sunnah-sunnah yang biasa dilakukan. Fokus beliau banyak baca Quran. Enggak heran di antara mereka ada yang khatam tiap 2 malam, Aswad An-Nakhai, Alqamah An-Nakhai, ada yang khatam tiap 7 malam, Qatadah As-Sadusi. Ya, begitu mereka. Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Syafi'i. Asyahid, perbanyak bacaan Quranmu. Itu yang paling ditekankan. Selain ya amal apapun, amal soleh apapun yang bisa kamu lakukan, zikir, amal soleh, doa, amal soleh, sholat sunnah, amalan soleh. Kamu berbanyak, terutama itu tadi tilawatul Quran. Gunakan, istimewakan sebulan ini. Ingat apa yang dikatakan sahabat Jabir, jangan kamu samakan. Rugi kan kalau kamu samakan Ramadan dengan hari-hari yang lain. Dan termasuk yang didoakan celaka kan, kejelekan, raghima'an fumri'in, sengsara dan celaka. Adraka Ramadan falam yughfar lahu, dia mendapati Ramadan tapi tidak terampuni dosanya. Na'udzubillah. Padahal dia mendapati Ramadan, semestinya melesat jauh ke atas, ya, karena tidak dia manfaatkan, tidak dia lakukan apa yang seharusnya dia lakukan selama Ramadan itu. Dan diaminkan itu oleh Rasulullah SAW. Amin, qul amin, qul tu amin. Yang mendapati Ramadan tidak mendapat kebaikannya. Maka seperti dalam riwayat, arullaha min anfusikum khaira, tunjukkan kebaikan itu pada Allah. Tunjukkan kepada Allah kalau dalam dirimu ada kebaikan. Artinya, kata Bin Bas, semangatlah dalam menambah ketaatan, amal soleh, semangat. Tunjukkan kepada Allah kalau kamu hamba yang taat, cinta amal soleh, mendekatkan diri pada Allah. Tunjukkan kepada Allah kamu hamba yang menjauh dari maksiat yang dilarang, dosa, kamu menghindar jauh darinya. Tunjukkan itu kepada Allah. Arullah, tunjukkan kepada Allah justru kalau kamu hamba yang masih ada kebaikan itu pada dirimu. Nah, mungkin itu sekilas yang bisa kita murajaah. Wal muwaffaq man waffaqahullah, a'anallah wa wafaqana limardhatih. Wassalatu wassalam ala rasulillah walhamdulillahi rabbil alamin.